siang. Mari. Jadi di gedung lama ada 12 ruangan. Jadi mungkin di sebelah sini ada ruangan pengenalan. Kita lanjut di sebelah sini. Nah, kalau sebelah sini ada batik lamprang dan juga batik Simbar Macan Ucul atau selendang yang biasa digunakan sebagai atribut upacara aja. Nah, kalau motif Simbar Macan Ucul ini melambangkan tentang tidak hanya perempuan saja ya, lelaki saja yang membantu perekonomian keluarga, tapi perempuan juga. Gitu. Jadi kedua motif ini biasa digunakan untuk upacara-upacara tertentu. Kita lanjut sebelah sini. Sebelah sini ada topeng Panji atau topeng yang menceritakan tentang kisah romantis. Kisah romantis biasa dibilang kisah romantisnya versi Jawa gitu, atau Romeo and Juliet. Nanti lebih detailnya ada di gedung baru. Terus kita lanjut di sebelah sini ada sumbul atau wewangian dari menggunakan air mawar. Menggunakan air mawar yang biasa digunakan untuk menyemprot makanan maupun ke pakaian. Terus juga di sini ada beberapa wadah yang terbuat dari kayu jati yang biasa berbentuk bisa dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Kita lanjut di sebelah sini. Di sebelah sini ada sirip pinang. Nah, katanya zaman dulu itu sirip pinang biasa disajikan untuk orang-orang yang bertamu. Biasa disajikan untuk orang-orang yang bertamu dan berkunjung ke rumah seseorang. Terus juga di sebelah sini ada kecohan yang biasa digunakan untuk membuang sisa sirip pinangnya ataupun ludah sirip pinangnya. Gitu. Terus kita lanjut sebelah sini. Sebelah sini ada pasren atau biasa dibilang tempat pemujaan Dewi Sri sebelum memanen. Itu jadi biasa ditaruh di tengah ruangan. Gitu. Kita lanjut. Nah, lanjut di sebelah sini ada genta ataupun lonceng yang ditemukan di Candi Kalasan yang biasa digunakan untuk upacara keagamaan zaman dulu. Terus juga di sebelah sini ada lemari manten kembar atau miniaturnya aja yang biasa terbuat dari kayu jati dengan ukiran flora dan juga beberapa ukiran naga menggunakan jamang ataupun mahkota. Terus juga sebelah sini ada seni kriya kayu yang di bawah ini untuk menyimpan gelas dan yang di atas ini untuk menyimpan makanan. Jadi terbuat dari kayu jati. Gitu. Kita lanjut. Di sebelah sini ada ruangan prasejarah. Nah, kalau yang sebelah sini ada replika yang ditemukan di Sangiran. Jadi ada tulang paha dan juga tengkorak kepala. Tapi ini cuma replikanya aja. Kalau yang aslinya ada di Museum Geologi Bandung. Gitu. Terus di sebelah sini ada batu seserpihan yang biasa digunakan manusia purba zaman dulu untuk berkegiatan sehari-harinya. Seperti memotong daging, memotong benda lainnya. Gitu. Terus di sebelah sini ada peti kubur batu yang ditemukan di Gunung Kidul. Jadi zaman dulu itu ngubur manusianya itu dengan menggunakan batu. Gitu. Lalu ditutup kembali pakai batu seperti foto di atas. Lanjut di sebelah sini ada kapak lonjong yang masih sampai saat ini digunakan oleh masyarakat Papua untuk berkegiatan sehari-harinya, seperti memotong daging, memotong kayu, dan juga hal lainnya. Terus di sebelah sini ada teknik pemangkasan batu, jadi batu seserpihan tersebut dibikin pipih biar lebih tajam. Gitu. Nah, terus di sebelah sini ada artefak yang ditemukan di Gunung Kidul. Dipercayai jadi sebelum masuknya agama mereka menyembah artefak atau bebatuan ini sebagai Tuhannya mereka gitu. Karena dipercaya di artefak-artefak ini punya roh nenek moyang yang harus disembah. Gitu. Terus kita lanjut di sebelah sini ada nekara dan juga moko. Nah, nekara dan moko ini kegunaannya untuk memanggil hujan. Bisa juga dijadikan sebagai untuk berburu gitu dengan cara
seperti perkusi dipukul gitu. Terus kita lanjut di sebelah sini. Yang ini moko, kegunaannya juga sama. Jadi ditemukan di Nusa Tenggara Timur, di Alor gitu. Terus di sebelah sini sudah mengenal masa logam. Jadi zaman dulu udah membuat beberapa kapak lonjong dan juga panah sebagai alat berburu mereka gitu. Nah, terus di sebelah sini ada tata pelandas dan juga beberapa ragam motif gerabah. Jadi ini adalah tahap pembuatan gerabah atau biasa dibilang kendi. Gitu. Kita lanjut di ruangan selanjutnya. Ada ruang klasik. Nah, kalau yang di sebelah sini ada prasasti Panggumulan atau prasasti yang berisikan pembelian tanah. Gitu. Terus yang di sebelah sini ada cincin yang terbuat dari emas asli yang biasa digunakan untuk materai atau cap. Nah, sedangkan cincin ini biasa digunakan juga oleh orang-orang yang berkasta tinggi zaman dulu. Terus kita lanjut di sebelah sini. Sebelah sini ada sistem bahasa. Jadi zaman dulu sebelum adanya buku, mereka menulis di batu, batu andesit, perunggu, naskah lontar, lalu berkembangnya waktu di menulisnya di kertas gitu. Nah, untuk yang di naskah lontar ini mereka mengukir di atas naskah lontar lalu diolesi pakai minyak kemiri biar kelihatan tulisannya. Gitu. Terus di sebelah sini ada sistem religi Hindu-Buddha. Jadi bisa dilihat perbedaan dari sistem religinya Hindu-Buddha. Kalau yang Hindu pasti lebih kelihatan lebih banyak atributnya, gitu. Sedangkan yang Buddha sendiri kelihatan lebih simpel, gitu. Seperti yang tidak asing dari Hindu itu Dewa Ganesha atau biasa disebut ya Dewa Ilmu Pengetahuan, ilmu pengetahuan. Gitu. Di sebelah sini ada genta ataupun lonceng juga yang biasa digunakan oleh petinggi agama. Nah, biasanya di acara upacara keagamaan Hindu atau Buddha kan biasa ada lonceng tuh. Nah, biasa mereka menggunakan lonceng seperti ini. Terus di sebelah sini ada darpana atau kaca yang biasa digunakan oleh dewi seperti foto yang di atas. Terus kita lanjut di sebelah sini ada gelupak yang biasa digunakan untuk pencahayaan di candi. Terus yang sebelah sini juga ada cangka yang digunakan untuk mengusir roh jahat dengan cara ditiup. Gitu. Terus di sebelah sini juga ada stupika atau biasa disebut jantung candi. Jadi ditaruh di tengah candi itu. Biasa digunakan untuk menyimpan benda-benda suci di tengah-tengah candi. Kita lanjut di sebelah sini. Di sebelah sini ada namanya zodiac baker. Kenapa disebut zodiac baker? Karena dihiasi dengan rasi bintang. Gitu. Bisa juga digunakan untuk memanggil hujan dan juga menyimpan air suci. Gitu.
Terus di sebelah sini ada kentongan yang biasa digunakan untuk memberi informasi atau ada informasi lainnya melalui dengan cara dipukul atau seperti perkusi. Terus di sini ada timbangan dan juga beberapa peralatan untuk membuat emas. Gitu. Kita lanjut di sebelah sini ada wadah perunggu dan juga timba perunggu yang biasa digunakan orang-orang zaman dulu untuk berkegiatan sehari-hari. Terus yang ketiga ini ada batu api yang biasa digunakan untuk apa ya? Dengan cara digesek gitu buat apinya. Terus yang ini 6 sampai 10 ini adalah perhiasan zaman dulu yang biasa digunakan wanita gitu. Terus yang 4 dan 5 itu adalah model rambut gitu. Terus yang di sebelah sini ada miniatur yang terbuat dari tanah liat. Jadi zaman dulu belum adanya arsitek, mereka membuat rumahnya dari tanah liat dulu atau 3 dimensinya gitu. Nah, jadi setelah dari ini mereka baru membuat rumah yang aslinya. Terus juga ini ada alat transportasi yang biasa digunakan untuk berkegiatan sehari-hari atau membawa hasil panenan. Kita lanjut di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada koin gobok. Kenapa di tengahnya itu bolong? Karena biasanya koin gobok ini ditalikan. Gitu. Bisa juga dijadikan sebagai jimat. Gitu. Terus yang 4 itu ada cetakan untuk membuat koinnya. Gitu. Terus yang di sebelah sini ada celengan atau tabungan yang terbuat dari tanah liat. Terus di sebelah sini juga ada permainan untuk anak kecil yang terbuat dari tanah liat juga. Terus yang di atas ini biasa disebut kelintingan atau biasa digunakan atau dikalungkan ke hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, dan juga hewan lainnya. Terus yang di sebelah sini juga ada kendi atau biasa dibilang tempat untuk menyimpan air atau tekonya zaman dulu terbuat juga dari tanah liat. Nah, untuk di sebelah sini sudah masuknya agama Islam, jadi ada kaligrafi yang bermotif kapal. Kita lanjut di sebelah sini. Untuk sebelah sini ada kidung pembaratan. Terus yang di atas sini ada dari bahasa aksara Jawa kunonya, lalu yang di sebelah sini yang di bawah ini udah dibahasakan atau udah diartikan gitu. Nah, isinya itu tentang nyanyian untuk anak kecil gitu. Terus yang sebelah sini ada serat Ambiya yang menceritakan tentang kisah para nabi. Terus di sebelah sini ada tempat penyimpanan naskah lontar. Jadi karena naskah lontar itu bentuknya memanjang, jadi naskah lontarnya penyimpanannya juga agak panjang. Lanjut di sebelah sini ada miniatur cungkup makam Sunan Bayat atau penyebar agama Islam pertama di daerah Mataram gitu. Juga ada Al-Qur'an dan sajadah anyaman. Terus kita lanjut di sebelah sini ada kesenian masa Islam. Jadi ada papan dakon, panel wayang yang biasa digunakan untuk menghias dinding dan juga rebana. Terus kita lanjut di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada perdagangan masa Islam. Jadi ada koin yang biasa digunakan untuk bertransaksi gitu. Terus yang di sebelah sini ada keramik yang bertulisan Arab
terus beberapa hiasan dinding, dan yang paling ujung sebelah sana ada model perahu mayang yang biasa digunakan sebagai alat transportasi atau sebagai alat atau alat transportasi untuk berburu juga, untuk berburu ikan. Kita lanjut, di sebelah sini ada ruangan batik. Jadi sebelah sini ada beberapa tahap pembuatan batik. Jadi dari kain kosong sampai yang canting, lalu sampai yang sudah diwarnakan. Atau busana yang sering digunakan orang-orang zaman dulu. Nah, kalau yang sebelah sini ada busana pengantin yang biasa disebut lurik, dan yang di sebelah sini pais ageng. Nah, lurik ini biasa digunakan oleh rakyat biasa zaman dulu. Terus yang pais ageng ini biasa digunakan oleh para bangsawan. Cuman bisa dilihat sekarang sudah disamaratakan, jadi bisa kita lihat yang sering digunakan itu pais ageng. Terus kita lanjut, di sebelah sini ada beberapa koleksi batik yang biasa digunakan oleh keluarga keraton atau para bangsawan yang ada di keraton. Untuk sebelah sini ada beberapa peralatan untuk membuat batik. Jadi ada yang jenisnya mencanting, ada juga jenis yang dicetak atau dicap. Jadi ini ada beberapa motif batiknya. Kita lanjut, di ruangan selanjutnya ada wayang kulit. Nah, untuk di sini ada beberapa wayang kulit. Terus yang pertama ini ada wayang Gedok Solo atau wayang yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit. Terus di sebelah sini lanjut ada wayang Sadat yang menceritakan tentang penyebaran agama Islam. Kita lanjut, di sebelah sini juga ada wayang Wahyu yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Terus dan yang terakhir ada wayang kancil yang biasa disajikan untuk anak-anak kecil sebagai cerita dongeng, gitu, yang mengajarkan tentang budi pekerti. Kita lanjut, ada di sebelah sini ada wayang golek. Ada beberapa wayang golek yang disajikan. Nah, kalau yang di sebelah sini ada biasa disebut wayang kelitik, karena dulu terjadinya kesenjangan sosial, jadi rakyat biasa bikin wayang dua dimensi versi mereka sendiri, gitu. Karena yang di sebelah sini kan biasa disajikan untuk para bangsawan, gitu. Jadi intinya mereka membuat wayang versi mereka sendiri. Terus juga wayang golek ada yang dari Jogja, ada juga yang dari Jawa Barat. Perbedaannya itu dari busana dan juga raut wajahnya. Lanjut, di sebelah sini ada wayang Dupara atau wayang yang menceritakan tentang keserakahan orang Belanda. Cuman sekarang sudah tidak disajikan lagi.
Terus kita lanjut di sebelah sini ada topeng. Jadi ada beberapa topeng dari beberapa tempat gitu. Seperti yang sebelah sini ada yang dari Bali tentang Ramayana. Terus di sebelah sini ada dari Yogyakarta tentang Panji. Terus di sebelah sini ada tentang Mahabharata dari Cirebon. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Gitu. Terus juga di sebelah sini ada topeng Sabrangan atau topeng dari Madura. Kita lanjut di sebelah sini. Kita memasuki daerah ruangan Jawa Tengah. Nah, kalau yang sebelah sini ada pekarangan rumah orang Jawa. Jadi ini udah termasuk rumah orang kaya zaman dulu. Jadi ada pendopo dan juga biasanya di pekarangan rumah orang Jawa menyimpan atau menyediakan beberapa space atau tempat lagi untuk memisahkan ruangan bersih dan juga ruangan kotor seperti WC, dan dapur. Terus kita lanjut di sebelah sini ada rana atau penyekat ruangan yang terbuat dari kayu jati dengan motif flora dan juga fauna. Juga punya filosofi tentang kemakmuran di sebuah rumah. Terus di sebelah sini ada tandu atau miniatur tandu yang di 1 dan 2 ini biasa digunakan untuk mengangkat keluarga kerajaan. Gitu. 3, 4, dan juga 5 ini biasa digunakan untuk mengangkat beberapa peralatan untuk melakukan upacara tradisi. Nanti yang aslinya ada di Gedung Baru. Gitu. Ada meja dan juga kursi dari Jepara pemberian R.A. Kartini, terbuat juga dari kayu jati. Ini juga termasuk koleksi asli. Gitu. Terus kita lanjut di sebelah sini ada Gebyok Kudus. Di sebelah sini ada Gebyok Kudus atau biasa melambangkan tentang kekayaan atau kejayaan seseorang. Jadi bisa dibilang jika seseorang mempunyai Gebyok Kudus, berarti mereka termasuk orang yang punya kejayaan dan juga kekayaan. Nah, biasanya Gebyok Kudus ini terbuat dari kayu jati dengan motif flora dan juga fauna. Terus kita lanjut di sebelah sini ada ruangan selanjutnya, ruangan senjata. Nah, kalau sebelah sini ada arit dan celurit yang biasa digunakan juga untuk berkegiatan sehari-hari masyarakat zaman dulu. Terus di sebelah sini ada keris atau biasa digunakan oleh masyarakat Jawa gitu. Nanti lebih detailnya ada di Gedung Baru. Nah, sedangkan kalau yang pegangan keris ini biasa disebut deder. Nanti lebih detailnya ada di gedung selanjutnya. Nah, untuk sebelah sini ada tombak dan juga kujang. Nah, untuk kujang ini biasa digunakan sebagai atribut upacara saja, bukan sebagai alat senjata. Nah, untuk kujang ini dari Jawa Barat. Lanjut di sebelah sini ada pedang yang biasa digunakan juga untuk upacara atau sebagai atribut upacara seperti porakan militer. Jadi menggunakan pedang seperti ini. Nah, untuk yang itu ada pisau dengan berbentuk wayang laki-laki dan juga perempuan yang biasa digunakan sebagai upacara atau atribut upacara juga. Terus di sebelah sini ada senjata api yang biasa digunakan orang-orang orang-orang Belanda untuk berperang. Ini juga termasuk koleksi asli.
Terus kita lanjut di sebelah sini ada ruangan mainan. Jadi ada beberapa mainan yang biasa digunakan atau dimainkan oleh anak-anak zaman dulu. Jadi ada senapan, otok-otok, yoyo, kapal, bola kasti, suling, dan juga kodok-kodokan. Kita lanjut di sebelah sini, ada mainan juga atau permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak bangsawan zaman dulu. Jadi ada panel wayang, adu kemiri, pasir, dan juga kasengan. Untuk cara main adu kemiri yang di atas ini, nanti biji kemirinya ditaruh di tengah, lalu dipukul gitu. Jadi nanti dilihat lagi kemiri yang utuh dan juga yang sudah hancur. Kalau yang sudah hancur berarti yang kalah, terus yang masih utuh berarti itu yang menang. Begitu secara mainnya. Terus kita lanjut di ruangan Bali. Nah, untuk sebelah sini ada kepercayaan orang-orang Bali. Jadi ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa atau kepercayaannya orang-orang Bali. Sedangkan yang Ashintya ini biasanya disebut 3 dalam 1. Gitu. Terus kita lanjut pedanda Buddha atau pedanda Siwa, ataupun biasa juga disebut pendeta agama atau petinggi agama. Terus di sebelah sini ada Pratima dan Pralingga atau biasa disebut dewa-dewi beserta tunggangannya. Jadi orang-orang Bali percaya kalau dewa-dewi mereka itu punya tunggangannya masing-masing. Seperti yang paling highlight sebelah sini ada Sang Hyang dengan tunggangannya itu bunga teratai. Terus kita lanjut di sebelah sini, ada beberapa peralatan upacara keagamaan. Jadi ini merupakan peralatan upacara keagamaan yang biasa digunakan orang-orang mereka untuk melakukan upacara keagamaan. Terus di sebelah sini ada Janggawari yang biasa disebut tempat persinggahannya dewa-dewi. Terus juga yang nomor 8 ini ada keropak atau biasa digunakan untuk menyimpan ayat-ayat suci. Terus ini ada canting untuk atau biasa disebut dengan kata lain gayung untuk mengangkat air suci. Terus juga sebelah sini ada penyimpanan air sucinya dan beberapa pencahayaan yang biasa digunakan. Di sebelah sini lanjut ada kori ukir. Nah, kalau di Jawa ada gebyek kudus, di Bali ada kori ukir. Gitu. Cuman ini replikanya aja yang biasa ada di beberapa tempat rumah atau rumah-rumah orang bangsawan. Terus kita lanjut di sebelah sini ada patung yang mempunyai ceritanya masing-masing. Terus yang paling highlight di sebelah sini menceritakan tentang seseorang yang disiksa karena meniduri perempuan secara tidak halal. Atau biasa dibilang dia disiksa di akhirat gitu. Terus yang 5 ini menceritakan tentang seorang perempuan yang tidak bisa menenun, akhirnya dia disiksa oleh 2 anjing. Gitu. Terus yang paling terakhir ini ada patung Brayut atau biasa disebut lambang kesuburan. Terus kita lanjut di sebelah sini ada lukisan Ngaben. Jadi di Bali itu untuk orang-orang yang sudah meninggal mereka membakar gitu. Mungkin di tempat lain dengan cara dikubur. Kalau di Bali itu dibakar karena katanya untuk memulangkan roh yang sudah meninggal itu kepada leluhurnya mereka gitu. Terus kita lanjut lagi, di sebelah sini ada arca penari keris atau penari-penari yang dalam keadaan tidak sadarkan diri.
gitu, tidak sadarkan diri sambil menikam diri mereka masing-masing, atau bisa dibilang kebal gitu. Terus kita lanjut ke gedung baru. Nah, kalau di Museum Sono Budoyo ada 2 gedung, ada gedung lama dan juga gedung baru. Untuk gedung baru sendiri, koleksinya juga ada beberapa yang sama, cuman lebih sedikit modern gitu. Dan juga beberapa koleksi terbuka. Cek dulu Kak tiketnya. Oh, bentar Kak. Nih, jaga siapa sih? Maaf Pak. Jadi saya jelaskan dulu Kak peraturannya yang di gedung baru. Untuk di gedung baru tidak boleh menginjak karpet, dan yang kedua tidak boleh melebihi garis hitam karena koleksinya terbuka. Gitu. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut di sebelah sini Kak. Nah, di sebelah sini ada Rich Table atau biasa disebut table manner, yang kolaborasi antara Jawa dan juga Eropa, yang biasa disajikan atau digunakan oleh orang-orang keraton. Sampai saat ini masih juga digunakan. Jadi ada beberapa peralatannya yang terbuat dari silver ataupun perak. Nah, Rich Table ini walaupun kolaborasinya Eropa dan juga Jawa, tetapi tetap menyajikan makanan-makanan Nusantara. Gitu. Terus di sebelah sini ada beberapa peralatan yang biasa digunakan orang-orang keraton, terbuat juga dari silver. Seperti ini ada peralatan merokok atau peralatan untuk melinting. Terus juga di sini ada peralatan untuk minum teh. Terus juga di sebelah sini ada beberapa water jug ataupun teko dari berbagai macam bentuk. Nah, terus di sebelah sini ada wadah buah atau biasa diletakkan di tengah-tengah meja makan. Kita lanjut di sebelah sini. Nah, untuk sebelah sini ada tandu. Kalau yang tadi kita lihat yang miniatur, ini yang aslinya. Tandu ini biasa digunakan untuk mengangkat pengantin. Biasa yang mengangkatnya itu sekitar 8 orang depan belakang. Terus di sebelah sini ada sepeda. Untuk yang di atas ini sepeda yang biasa digunakan untuk laki-laki. Terus yang di bawah ini ada sepeda yang biasa digunakan untuk perempuan. Jadi ada perbedaannya. Yang untuk perempuan tuh ada apa ya? Batasannya tuh di bawah gitu. Kenapa? Karena zaman dulu perempuan pakai lurik gitu. Pakai lurik jadi biar memudahkan untuk menggayuh sepedanya. Juga sebelah sini ada miniatur bendi atau
angkut yang digunakan zaman dulu, gitu. Menggunakan kuda. Dan juga sebelah sini ada beberapa alat transportasi yang biasa digunakan untuk alat kesehariannya mereka untuk berpergian. Jadi ada becak, ada dokar, dan juga andong. Kalau andong sendiri masih ada sampai sekarang. Terus sebelah sini lanjut ada tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan seserahan. Jadi kalau mau ngelamar alat-alat seserahannya ditaruh di sini, lalu diangkut dengan 2 orang. Terus juga ini ada miniatur gerobak atau miniatur yang biasa atau alat transportasi yang biasa digunakan untuk mengangkat hasil panenan. Juga sebelah sini ada selanggan atau tandu juga dalam bentuk miniatur yang biasa digunakan untuk mengangkat alat-alat upacara. Terus di sebelah sini ada miniatur kereta api. Terus yang pertama ini ada menggunakan tenaga kayu bakar. Terus yang kedua ini menggunakan uap, dan yang terakhir ini menggunakan tenaga diesel. Kita lanjut di lantai 2. Untuk lantai 2 sendiri isinya itu tentang seni pertunjukan. Jadi ada beberapa topeng dan juga wayang golek seperti yang di gedung lama gitu. Dan juga beberapa alat-alat gamelan. Gitu. Terus yang pertama ini ada gamelan atau beberapa gamelan yang dari Madura gitu. Bisa dilihat perbedaannya kalau alat gamelan dari Madura dan juga Jawa. Kalau yang dari Jawa itu kan pasti identik dengan warna kuning dan juga merah seperti yang di sebelah sana. Kita lanjut di sebelah sini ada tari bedoyo atau tarian biasa disebut tari sakral, biasa ditarikan oleh 8 orang dan akan diganjili oleh Nyai Roro Kidul atau didampingi Nyai Roro Kidul. Nah, penari-penari ini bukan penari-penari sembarangan, jadi penari-penari yang dipilih gitu. Nah, penari-penari sendiri harus cantik, terus juga harus puasa seminggu, terus juga tidak bersuami dan juga tidak dalam keadaan menstruasi. Jadi benar-benar orang-orang yang dipilih gitu. Terus di sebelah sini juga ada wayang Sultan Agung atau wayang yang menceritakan Sultan Agung beserta masyarakatnya untuk berperang dengan orang-orang Belanda. Terus juga di sebelah sini nah, untuk di sebelah sini ada beberapa topeng dari beberapa daerah atau beberapa tempat. Jadi ada dari Bali, dari Cirebon, dari Madura, dan juga dari Jawa. Jadi bisa dilihat ada perbedaan dari beberapa tempat. Gitu. Kalau yang dari Bali sendiri pasti ada taringnya, jadi kelihatan lebih sangar atau kejam. Gitu. Terus juga kalau dari Jawa itu pasti lebih soft, gitu. Lebih halus.
Kita lanjut di sebelah sini. Nah, ini juga ada wayang golek. Jadi ada yang seperti di Gedung Lama tadi. Jadi ada yang dari Jawa Barat dan juga ada juga yang dari Yogyakarta. Nah, di sebelah sini karena tadi yang di Gedung Lama kita lihat versi wayang kulitnya. Nah, kalau yang sebelah sini ada wayang golek tentang wahyu atau tentang menceritakan menyebarkan apa ya? Segala kebaikan dari perjanjian lama maupun perjanjian baru di Alkitab gitu. Terus kita lanjut di sebelah sini ada gamelan. Gamelan dari Cirebon dengan motif batiknya itu Megamendung. Jadi identik dengan motif Megamendungnya. Terus kita lanjut di sebelah sini ada Wacinwa atau biasa disebut wayang Cina Jawa yang menceritakan tentang orang-orang Tiongkok gitu, yang menyebar di daerah Jawa. Kita lanjut. Nah, untuk yang di lantai 3 ini isinya itu beberapa peralatan senjata dan juga keris. Jadi ada senjata dari Kalimantan dan Jawa dan juga Bali. Nah, terus di sini di lantai 3 yang pertama ada keris. Nah, kalau ini keris dari Jawa gitu. Jadi ada beberapa keris yang lurus dan juga ada keris yang berliuk-liuk atau lekokannya banyak gitu. Nah, katanya kalau lekokannya itu lebih dari 13 berarti si kerisnya itu udah negatif atau udah biasa digunakan itu. Kalau keris yang lekuknya banyak itu dengan biasa digunakan dengan cara ditusuk lalu dipelintirin biar lebih sinusnya mungkin lebih parah gitu. Terus kita lanjut di sebelah sini ada keris dari Bali. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau yang di Bali itu pasti lebih mewah gitu. Jadi ada beberapa permatanya gitu. Beda dari kerisnya Jawa. Kalau yang dari Jawa itu pasti lebih simple. Nah, kalau yang di Bali ini kerisnya tuh besar karena dipercaya dulu orang Bali itu badannya besar. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan apa ya badannya mereka gitu. Nah, kalau yang di Bali itu kerisnya itu sebagai atribut aja, bukan sebagai senjata. Jadi bisa dilihat kenapa itu lebih mewah gitu, istilah lebih estetik. Gitu. Kita lanjut di sebelah sini ada patrem atau biasa keris yang digunakan untuk perempuan dan juga anak kecil gitu, sebagai alat senjata perlindungan diri gitu, untuk berjaga-jaga. Terus juga sebelah sini ada dedet. Sebelah sini ada deder atau pegangan keris juga. Jadi memang berbagai macam bentuk. Jadi bisa dilihat kalau yang lebih apa ya, lebih simpel itu pasti dari Jawa gitu. Terus kita lanjut di sebelah sini. Nah, sebelah sini ada basoka dan juga replika meriam yang biasa digunakan dulu untuk berperang. Terus juga ada beberapa mata tombak dan juga tombak yang digunakan juga untuk berperang zaman dulu.
Agak maju Mas. Ya. Nah ini ada mata tombaknya. Terus yang sebelah sini ada sarung tombak yang biasa dipakai untuk menutup mata tombaknya. Kita lanjut di sebelah sini. Nah, untuk di sebelah sini ada parang atau biasa disebut mandau yang biasa digunakan oleh orang-orang Kalimantan suku Dayak. Itu biasa digunakan untuk upacara-upacara tradisi, bisa juga sebagai senjata. Nah, katanya kalau di Kalimantan ini kadang juga di setiap mandau ini punya isi, gitu. Tapi tergantung si pemiliknya. Terus juga di sebelah sini ada anak panah dan juga panah atau biasa disebut jemparingan. Itu dengan cara gunanya itu memanah sambil bersila gitu. Nah, zaman dulu bermain panah itu untuk orang-orang yang berkasta tinggi.